Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog keluarga kami. Hari ini kami akan mengajak teman-teman jalan-jalan ke animalium yang berada di kawasan Brin Cibinong. Tempat ini cocok banget untuk keluarga karena bukan cuma seru, tapi juga penuh dengan ilmu dan pengalaman baru untuk anak-anak maupun orang dewasa. Yuk ikuti petualangan kami hari ini sampai selesai. Begitu masuk, kami langsung mendapat worksheet yang bisa digunakan selama berkeliling. Menariknya, worksheet ini tersedia dalam beberapa level kesulitan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Bahkan tersedia juga dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi selain melihat-lihat koleksi hewan, pengunjung juga bisa belajar sambil mengerjakan berbagai tantangan yang ada di worksheet. Di lobi utama, kami langsung disambut oleh berbagai koleksi hewan yang disusun berdasarkan klasifikasinya. Di sini kita bisa belajar perbedaan antara vertebrata dan invertebrata, melihat informasi tentang hewan-hewan yang terancam punah, hingga memahami bagaimana makhluk hidup dikelompokkan dalam ilmu biologi. Itu ekosistem M. Yang menarik perhatian kami adalah piramida klasifikasi makhluk hidup, mulai dari kingdom hingga spesies, lengkap dengan penjelasannya. Untuk anak-anak yang sedang belajar sains, area ini benar-benar membantu memvisualisasikan materi yang biasanya hanya ada di buku pelajaran. Anak-anak senang sekali melihat semua jenis hewan-hewan yang ada di sini. Mana ikannya? Ada kelomangnya. Yang besar. Gede banget. Ya kan? Petualangan pertama kami dimulai dari area aves atau kelompok burung. Di sini terdapat berbagai replika burung dari ukuran yang sangat kecil hingga yang berukuran besar. Koleksinya banyak sekali dan dibuat dengan sangat detail sehingga kita bisa mengamati bentuk tubuh, warna bulu, hingga perbedaan karakteristik setiap jenis burung. Kami jadi semakin sadar betapa beragamnya spesies burung yang ada di dunia. Seru banget deh ngerjain worksheet yang ada di sini sambil perhatiin replika burung-burungnya. Itu burung hutan. Mirip kayak punya Bangde. Yang mana aja? Itu. Yang mana M, tunjuk M? Padenya mana nih burungnya? Kasih lihat. Sekarang kita naik ke lantai 2. Di area ini terdapat peta migrasi burung yang sangat menarik. Kita bisa lihat bagaimana burung-burung melakukan perjalanan ribuan kilometer melintasi berbagai benua, termasuk jalur migrasi yang melewati Indonesia. Ternyata Indonesia memiliki peran sangat penting sebagai salah satu jalur persinggahan bagi burung migran dari berbagai negara loh. Nah, ini salah satu aktivitas favorit kami hari ini. Ada sebuah ruang kecil tempat pengunjung bisa mendengarkan suara berbagai jenis burung. Caranya gampang banget.
Kita tinggal memilih jenis burung apa yang mau didengar, lalu suara aslinya akan diputar. Anak-anak pasti suka aktivitas ini, karena mereka bisa nebak-nebak suara burung dan membandingkan satu dengan yang lainnya. Pasti bukan cuma anak-anak yang suka, orang tuanya juga pasti akan ikutan seru dengerinnya. Setelah itu, kami lanjut mengerjakan worksheet tentang burung-burung yang sudah kami lihat sebelumnya. Soal-soalnya lumayan menantang, tapi justru bikin pengalaman berkunjung jadi lebih interaktif. Sekarang saatnya menuju area outdoor. Di sini ada aviari yang berisi berbagai jenis burung asli. Begitu masuk, suasananya langsung terasa seperti berada di tengah hutan. Suara kicauan burungnya terdengar dari berbagai arah dan membuat pengalaman berjalan-jalan menjadi semakin menyenangkan. Area ini memang dirancang menyerupai habitat alami sehingga burung-burung dapat hidup dengan lebih nyaman. Kami berkeliling melihat ada burung apa saja ya yang ada di sekitar sini. Nah, salah satunya di animalium ini ada burung yang cantik sekali. Ada yang tahu nggak burung apa? Tuh di sebelah kiri. Ya benar, itu namanya burung merak biru. Dia punya ekor yang berwarna biru metalik, yang punya bulu dengan pola mata yang memukau. Cantik banget. Dia ini ditempatkan di area khusus yang menyerupai habitat aslinya supaya mereka bisa hidup dan bergerak dengan nyaman. Selanjutnya kami menuju area aviari aliran sungai. Tadi saat membeli tiket, kami sempat ditawari pakan ikan. Harganya Rp15.000 dan pembayarannya masih menggunakan uang tunai ya. Begitu pakan ikan ditebar ke kolam, ikan-ikannya langsung berkumpul dengan sangat cepat. Sepertinya mereka memang sudah menunggu kedatangan pengunjung. Tapi ingat ya, pakan yang boleh diberikan hanya pakan resmi yang disediakan di sini. Jangan memberikan makanan lain sembarangan karena bisa membahayakan kesehatan hewan-hewan tersebut. Area outdoor di sini benar-benar cantik sekali. Burung-burung bebas berkeliaran dan suasananya terasa sangat alami. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak nama burung yang satu ini? Kakinya panjang, kecil, dan jalannya lucu. Kalau tahu coba tulis di kolom komentar ya. Di kolam berikutnya, kami kembali memberi makan ikan. Tidak hanya ikan,
Di sini juga ada beberapa penyu. Begitu makanannya dilempar, semuanya langsung bergerak mendekat dan berebut makanan. Anak-anak terlihat sangat antusias melihat hewan-hewan ini dari dekat. Kura-kuranya itu nungguin. Ditaruh di batu aja, Majan. Ayo kita lanjut ke area selanjutnya. Di area selanjutnya ada aviari burung pemangsa. Mungkin karena mereka termasuk burung pemangsa, makanya mereka semua ada di dalam kandang seperti ini ya. Gak tau banget sih, soalnya di sini gak ada guide-nya. Jadi nebak-nebak aja. Terus di dalam sini ada tempat yang seru banget buat berfoto. Jadi kita menyamakan rentang tangan kita dengan panjang sayap burung. Hasilnya seru banget. Ternyata panjang kedua lengan ibu hampir sama dengan rentang sayap burung osprey. Sekarang kita kembali masuk ke area indoor dan menuju zona mamalia. Di sini ada banyak sekali koleksi hewan mamalia yang menarik. Saat masuk, kita melihat replika orang utan, salah satu mamalia yang khas dari Indonesia. Terus ada hewan apa lagi ya? Nah, ini replika kepala gajah. Sepertinya ini sesuai dengan ukuran aslinya ya. Kalau ini, ada yang tahu nggak hewan apa? Iya, itu meerkat. Biasanya mereka terkenal dengan kebiasaannya berdiri tegak untuk mengawasi lingkungan sekitarnya. Tuh, lucu sekali meerkatnya. Selain meerkat, kita juga lihat hewan lain yaitu landak. Lihat deh duri-durinya, tajam dan besar. Landaknya besar sekali ya di sini. Selain landak, ada satu hewan berleher kuning yang jujur aja ibu lupa ini namanya apa ya. Kalau teman-teman tahu boleh bantu kasih tahu di kolom komentar ya. Lanjut, masih di area mamalia. Kita lihat hewan-hewan lain apa nih ada di dalam sini. Kita belok ke eksibisi mamalia. Nah, hewan ini namanya garangan Jawa. Tuh. Dia naik ke atas, lucu banget. Selain itu, ada satu hewan yang menarik. Lihat deh, itu kucing, tapi ukurannya besar sekali. Ternyata namanya adalah kucing savana, dan yang satunya lagi namanya kucing karakal. Penampilan mereka benar-benar gagah dan beda dari kucing rumahan yang biasa kita lihat. Ukurannya juga jauh lebih besar. Selanjutnya kami masuk ke area invertebrata. Di sini pengunjung bisa belajar tentang kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang, mulai dari nematoda, nidaria, echinodermata, dan masih banyak lagi. Mungkin namanya terdengar cukup ilmiah, tapi penyajiannya dibuat menarik sehingga tetap mudah dipahami anak-anak. Perjalanan berlanjut ke area Pisces atau kelompok ikan. Hal pertama yang langsung menarik perhatian adalah replika hiu raksasa.
Ukurannya sangat besar dan membuat kami membayangkan bagaimana rasanya bertemu hewan sebesar itu di lautan. Ih, serem. Selain replika, juga ada berbagai jenis ikan asli yang dipelihara di dalam akuarium. Bentuk, warna, ukuran, dan habitatnya berbeda-beda. Ternyata jenis ikan di dunia jumlahnya luar biasa banyak. Semakin melihat koleksinya, semakin kagum dengan keanekaragaman kehidupan bawah air deh. Tuh, cantik-cantik banget kan? Di area outdoor, kami menemukan beberapa kura-kura. Mereka sedang menikmati hari. Kemudian kami menuju ke area reptil. Di dalam akuarium dan kandang khusus terdapat berbagai jenis reptil, termasuk ular. Untuk yang suka hewan reptil, area ini pasti menarik untuk dijelajahi lebih lama. Banyak sekali varian reptil yang ada di sini. Tuh, cantik-cantik banget ularnya. Tapi serem juga ya. Nah, kita lanjut lagi nih ke area luar ruangan. Di sini ada area ekosistem gurun. Jadi ada beberapa hewan yang berasal dari ekosistem gurun. Melihat hewan-hewan yang ada di sini membuat kami semakin memahami bagaimana hewan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda-beda. Ada yang hidup di hutan tropis, ada yang hidup di sungai, bahkan ada yang mampu bertahan di daerah yang panas dan kering seperti gurun. Nah, kalau yang satu ini namanya berang-berang. Anak-anak suka banget ya area ini. Kami menghabiskan beberapa waktu untuk melihat mereka berenang dan bermain di dalam air. Gerakannya lincah dan menggemaskan sekali. Tidak heran kalau area ini menjadi salah satu favorit pengunjung, termasuk kami. Sayangnya baterai handphone ayah sudah hampir habis, jadi petualangan kami di Animalium harus diakhiri sampai di sini. Kami sebenarnya masih ingin merekam lebih banyak momen, tapi apa daya baterainya menyerah lebih dulu. Dan seperti biasa, di akhir video ada salah satu anggota keluarga yang sudah tidak mau lagi diajak foto di akhir perjalanan. Siapa hayo? Pastinya si Tuh, gak mau diajak foto. Setelah selesai berkeliling Animalium, kami mampir makan di Good Milk Society yang masih berada di dalam kawasan Brin. Tempatnya nyaman untuk beristirahat setelah seharian berjalan kaki. Nah, itu dia keseruan jalan-jalan keluarga kami di Animalium Brin Cibinong. Kalau kalian sedang mencari tempat wisata edukatif yang cocok untuk anak-anak maupun orang dewasa, tempat ini bisa masuk ke dalam daftar kunjungan berikutnya. Terima kasih sudah ikut berpetualang bersama kami hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perjalanan kami selanjutnya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah!